orang itu yang dirangsuki itu apakah sadar atau dalam keadaan tidak sadar. Sadar dalam artian yang ngelamun itu ya. Biasanya orang yang dirangsuki ini dalam posisi tidak diinginkan. Apa kira-kira yang dilakukan setelah masuk ke dalam tubuh orang? Tujuannya untuk apa sebenarnya, bro? Tujuannya dia akan mencari secara psikologis ya. Psikologis yang mencari. Dan anehnya lagi kerauhnya ini sama, mengharuskan dia bercerai. Kalau tidak bercerai, bahkan akan kehilangan nyawanya. Begitu. Dan semenjak itu karena istrinya sangat percaya dengan kerauhannya ini, kemudian dengan dukunnya juga, akhirnya istrinya terus menuntut untuk bercerai. Kira-kira ada nggak benar ini kerauhan? Om Swastiastu, Semeton KJR7 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Titiang Beli Kejur dalam obrolan Bali Niskalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali berbincang-bincang dengan teman Titiang, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Beli Kejur. Lama tidak jumpa nih, Bro. Betul sekali. Sebelum lanjut, mungkin Bro ingin menikmati kopi dulu? Ya, kebetulan haus. Nggih, kopi. Ya. Mantap, enak. Ini kopi, mungkin belum pernah mencoba. Ya, baru Niki sekali. namanya kopi Banyuatis. Oh ya. Niki kopi original, asli Bali. Ya. Bagi Semeton KJR7 yang ingin ke Bali belum menikmati kopi Banyuatis, rasanya belum lengkap gitu loh. Kopi Banyuatis. Bro, ya. Karena kita lama tidak jumpa, Niki ternyata di channel KJR7 di WhatsApp-nya sudah penuh nih dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau kita bahas ini dulu, Bro? Ya, boleh. Jawab satu-satu ya? Ya. Baik, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, langsung aja kita bahas Niki pertanyaan-pertanyaan dari Semeton KJR7 yang sudah komentar di lewat WhatsApp Niki, Bro. Yang pertama Niki, Bro, masih seputar Lea. Karena banyak yang ingin tahu juga ini. Saya mau nanya, Bli, apa bisa Lea itu memasuki tubuh orang yang tidak dia suka? Kemudian secara belak-belakan dia ngomong di depan orang itu tidak suka sama orang tersebut. Ya. Bisa nggak seperti itu, Bro? Masuk ke tubuh Masuk orang. tubuh orang ya. Artinya dia merangsuki tubuh orang ya. Merangsuki, menyurupi, kerangsukan, kesurupan ya. Ya. Kerauhan. Ya, kerauhan ya. Nah, ini dah orang yang bisa ngelihat bisa apa enggak tuh merangsuki tubuh orang. Tapi mantranya ada. Ada mantranya ada. Tapi untuk membuat orang itu kesurupan ataupun seperti kerangsukan ya. Hanya saja sesuai dengan modelnya menjadi penyakit dia. Oh, menjadi penyakit. Penyakit. Semacam bebai gitu, Bro? Betul sekali. Oh. Ya. Tapi dia bisa nggak mempengaruhi pikiran orang? Mempengaruhi pikiran orang, kemudian apa tadi seperti tadi? Seperti menjelek-jelekkan orang. Ya, gitu. menjelek-jelekkan orang. Terang-terangan dia bilang, oh saya tidak suka sama Beli Kejur, tidak senang dia orangnya jelek gitu kayak. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa karena itu merangsuki tubuh orang agar membuat dia kesurupan dan menjadi penyakit bisa. Bisa. Hanya saja menguasai pikiran orang untuk mengatakan sesuatu ataupun menjelek-jelekkan orang di hadapan orang tersebut tidak akan bisa karena dia akan lain ini pikiran sama tubuh orang tersebut. Dia bisa merasuki tubuh tapi pikiran tidak bisa. Tidak bisa. Apakah bisa orang yang dalam keadaan sadar dimasuki atau harus dalam orang yang tidak dalam keadaan tidak sadar misalnya tidur, pingsan atau gimana? Ya, biasanya ada mantra nih, mantra penautan namanya. Penautan ini biasanya dia akan dibaca di doa dari bisa dari jauh, dari tempat jauh ataupun dari dekat. Nah, kalau ada di daerah
daerah-daerah Bali Utara ke barat itu Seriatan namanya juga hampir sama gitu. Itu dia akan mendoakan dan membuat orang tersebut tidak sadar ya, tidak sadar. Nah, hanya saja hal-hal yang sifatnya seperti beli kejur tadi dia tidak akan bisa. Tidak bisa. Tidak bisa ternyata bro. Dia bisa memasuki tubuh orang, tapi untuk mempengaruhi pikiran tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana dengan bobai bro? Bobai kan bisa mempengaruhi pikiran. Hampir sama itulah orang yang ngeliat ini ada mantra penautan dan kemudian ada juga di Bali dikenal dengan bobai ya. Bobai dan banyak itu lontar-lontarnya ya, bertingkah ngoboh bobai. Nah ini dah seperti tadi Beli Kejur bilang itu orang itu yang dirangsuki itu apakah sadar atau dalam keadaan tidak sadar, sadar dalam artian yang ngelamun itu biasanya orang yang dirangsuki ini dalam posisi tidak sadar. Dalam pengertian tidak sadar bukannya pingsan ya. Tidak sadar artinya ketika dia melamun pikirannya goyah, pikiran kosong. Kemudian saat paling riskan saat ya. tidur. Iya, tidur ketika antara alam sadar dan alam tidak sadar kita sudah ada renggangnya ya. Di mana alam tersebut saat orang tersebut tidur dia akan bisa dirangsuki. Ya, tapi dari alam mimpinya akan ternyata saja ketika dia pikiran goyah ataupun kosong. Nah, ini biasanya cepat dirangsuki oleh bobai ataupun dari ilmu penautan penglihakan tersebut sehingga dia akan terkena mantra-mantra pendoa yang dikirimkan, sinyal itu kan mengirimkan ke tubuh orang yang diinginkan. Apa kira-kira yang dilakukan setelah masuk ke dalam tubuh orang? Tujuannya untuk apa sebenarnya bro? Tujuannya dia akan mencari secara psikologis ya, psikologis yang mencari di mana bentuk-bentuk ketika orang tersebut melamun, pikiran kosong kan pasti dia sudah terganggu psikologisnya, di mana dia sudah tidak stabil ya, tidak stabil jiwanya, sehingga dari ketidakstabilan ini dia akan menjadi cepat bingung, cepat marah ataupun dan sejenisnya dan kemudian bisa ke arah hal-hal menjadi penyakit ya, menjadi penyakit ke dalam tubuhnya, bisa menjadi penyakit mengganggu sistem jantung, sistem dan semuanya. Artinya bisa disimpulkan kalau dia itu ingin mengganggu orang tersebut. Betul sekali. Ya. Seperti itu. Kalau tipnya biar tidak dimasuki oleh dengan mantra itu, dengan bobai. Ya. Ada bro. Tips itu kan mawas diri ya. Mawas diri pertama pasti ya berdoa. Makanya dalam doa itu kan orang tuh harus hening ya, hening kemudian tenang kan, itu ketenangan yang diperlukan di sini. Ketenangan, keheningan, kemudian yang memperkuat doa dan kemudian memperkuat juga pikiran untuk sugesti kita. Jangan sampai melamun. Betul sekali ya. Jadi seperti itu sudah dijawab pertanyaan tadi. Mudah-mudahan sudah puas ya dengan jawaban tadi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar. Nanti kita bahas lagi. Mungkin ada yang belum jelas atau ingin di-sharing lagi. Nah, yang kedua bro, ini ada suami istri terus bertengkar, kemudian anaknya juga sering marah-marah, dan sering mencakar ibunya, kemudian suaminya selalu marah-marah. Kemudian dia sering keluar rumah, meninggalkan rumah. Itu mungkin ada perhara rumah tangga ya. Perhara rumah tangga kan ini tipis sekali bedanya antara orang yang kena ilmu negatif ya. Anggaplah dan kemudian apakah itu memang secara psikologis itu ada sesuatu dalam rumah tangga, itu kan tipis sekali hanya saja. Yang kalau kita lihat dari ilmu kebatinan yang ada di Bali kan disebut dengan pengedeg ya. Pengedeg buat marah. Iya, pengedeg. Nah, di sana di dalam beberapa lontar itu ada pengedeg dan guna-guna ya, guna-guna. Nah, ini kalau guna-guna kan untuk membuat orang suka. Ya. Kalau pengedeg ini membuat orang marah. Benci ya. Nah, ini juga sering terjadi ketika kalau kita lihat dari ilmu spiritual ya. Nah, makanya ada sarana-sarana yang memang sering dipakai oleh orang-orang yang memang ingin merusak hubungan dalam keluarga tersebut ya. Sehingga dalam
keluarga ini bisa saling tuduh, kemudian saling membenci, saling bahkan bisa sampai merebat nih sampai bertengkar hebat ya. Makanya kan ada dalam berapa sastra konteksnya itu ada yang pakai kumis kucing ya, bukan daunnya, bukan daun kumis asli, kumis meong ya, ya kumis meong yang dicari saat nemu kajang kleon, kemudian didoakan terlebih dahulu, biasanya kucing carcan meong nih, carcan meong karena ciri-ciri meong ya yang memang diyakini memberikan efek-efek magis ya kan, biasanya dari meong hitam yang kemudian mekawas putih yang kakinya putih keempatnya itu, kemudian ada yang meong yang bulu merah. Ya, kuning kemerahan itu kemudian, dan banyak lagi carcan meong yang memang diyakini memberikan efek magis ya kalau dipakai sarana. Sama tadi pengendag itu bisa saja kumis yang kiri diambil dan kemudian menyebutkan nama orang yang dituju, kemudian kumis yang kanan juga diambil, dibungkus dengan ada yang membungkus dengan janur, terus lepan, ada juga, dan kemudian ditulisin raja-raja tertentu ya, kemudian ditanam megat jalan gitu. Oh, di seberang jalan berarti ya, seberang jalan. Nah itu yang banyak yang tertera ya, ataupun nanti dibakar ini yang salah satu kumis dibakar, dan satu kumis dibakar, dilemparkan silang ya, silang. Nah itu sih yang ada dalam itu membuat orang saling membenci. Iya, betul sekali. Tapi kalau melihat dari kasusnya tadi mungkin perlu dicek dulu apakah ada permasalahan lain. Ya, betul sekali kan memang masalah keluarga banyak ya. Iya. Artinya tidak langsung kita menuduh bahwa itu adalah betul sekali. Cek dulu siapa tahu ada permasalahan apa yang bisa diselesaikan secara baik-baik kan gitu. Betul sekali. Tapi boleh minum lagi? Enak ya. Kopinya berarti. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Baik bro, tadi sudah yang ketiga sekarang pertanyaannya. Ini ada suami istri, kemudian dia sudah lama berkeluarga dan punya anak. Tapi suatu ketika istrinya ini sering dibilanglah kerauhan gitu. Lagi ngetren mungkin kerauhan, kerangsukan. Kemudian dalam kerauhannya ini mengharuskan dia bercerai dengan suaminya. Nah, kemudian tidak puas sampai di sana, dia datang ke salah satu dukun gitulah, balian dukun. Kemudian si dukun juga kerauhan, dan anehnya lagi kerauhannya ini sama, mengharuskan dia bercerai. Kalau tidak bercerai, bahkan akan kehilangan nyawanya. Itu, dan semenjak itu karena istrinya sangat percaya dengan kerauhannya ini, kemudian dengan dukunnya juga, akhirnya istrinya terus menuntut untuk bercerai. Kira-kira ada nggak benar ini kerauhan itu membuat orang harus bercerai? Atau bagaimana ini bro? Mungkin bisa ditelusuri sedikit. Ya, kita telusuri Tapi kita pendekatan seperti tadi kita bilang kan ada pengedeg ya. Pengedeg ini memang dipakai untuk yang membuat hubungan dari keluarga tersebut tidak harmonis, bahkan ada di dalam pengedeg ini ada yang disebut juga dengan pemasah atau pemegat memisahkan. Ya. Nah, hanya saja ini kan belum bisa kita simpulkan ya. Dan bisa saja ini secara psikologis mereka itu ya ada sesuatu yang terjadi dalam masalah sesuatu sehingga itu memunculkan sugesti dalam diri salah satu pasangan. Dengan sugesti ini
secara terus-menerus membludak dalam diri sehingga tidak bisa menahan pikiran emosional sehingga menjadi suatu intrans ya, ataupun kesurupan kerauhan tersebut ya. Dan kemudian apa yang dipikirkan itu yang dikeluarkan ya. Seolah-olah itu dari leluhur. Betul sekali ya. Belum tentu juga kan. Iya, belum tentu. Ini harus sangat sangat riskan sekali ya, kasus seperti ini harus kita riskan sekali, apalagi nanti ada pihak ketiga yang menyusupi ya. Itu berarti belum bisa disimpulkan bahwa itu memang asli kerauhan atau kesurupan itu ya, Bro. Iya, betul tapi sekali. bisa saja karena sugesti dari pikiran tadi. Ya. Tapi ada nggak caranya, Bro, untuk membedakan yang mana kesurupan asli sama yang KW? Sulit. yang palsu. Memang ini sangat sulit sekali ya. Sulit, mana kesurupan asli dan memang mana kesurupan palsu ya. KW. Ya, sangat sulit karena hampir semua dia self hipnotis ya. Self hipnotis pun menghipnotis diri sendiri ya. Ada yang ingin cari nama ya, cari nama, kemudian ada yang terobsesi, ada yang ya kan gitu kan, banyak sekali, ada yang memang ada gangguan masalah kejiwaannya sendiri, kemudian banyak hal kan. Tapi untuk membuktikan ini kesurupan asli tidak, itu memang sangat sulit sekali, kecuali kita bisa melihat secara batin ya, aji pengawasan namanya orang-orang. Ada ilmu aji pengawasan, apakah itu di tubuhnya ada suatu energi yang masuk, bahkan berbentuk, apakah itu dia dirangsuki oleh makhluk gaib ataupun hal-hal yang sifatnya kesucian, itu kan bisa terdeteksi ya. Makanya mana yang ketika tidak menguasai aji pengawasan tersebut, sangat sulit sekali mana yang sifatnya yang asli ataupun yang palsu. Yang palsu. Tapi ada beberapa orang bilang, Bro, maaf nih, kalau ditekan atau pencet tangan itu sakit. Berarti palsu. Hampir semua gitu ya, hampir semua. Hampir semua, walaupun asli, kalau dipencet sakit. Sakit. Sebab kesurupan ini ya, intrans dalam fase intrans ini dia memang pengaruh dari gerak fisiknya tidak terkendali karena efek-efek saraf yang tersugesti dari pikiran sendiri. Hanya saja dia tidak bisa mengontrol dari pendengaran, dari pembicaraan. Nah, dan itu yang tidak bisa terkontrol ya. Tapi mereka masih bisa mendengar biasa, melihat seperti biasa. Ya. Kalau dibakar sedikit terbakar, pasti sakit. Masih sakit. Kalau yang asli juga dibakar pasti terbakar pasti. juga. Biasanya yang terbakar itu dalam fasenya sekian detik ya. Ya. Coba kalau dibakar, kalau api ini bakar kemudian dibakarkan dalam sekian detik, lebih dari 10 detik dia akan pasti terbakar, pasti kesakitan. Berarti susah yang membedakan antara kerauhan asli dan kerauhan KW atau palsu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau dicelupin ke air dia tidak basah, kemudian itu yang asli. Dia dalam pengetahuan tiang nih kan, dari dulu hampir semua dicelupin air ya pasti basah. Sifatnya akan terbasahkan deh air. Kalau sifat itu mungkin sudah ke tingkat roh atau Tuhan ya, berarti ya, tidak basah air, tidak terbakar api kan. Itu betul sekali. Sifat-sifat Tuhan. Tidak terbasahkan, tidak terbakar ya. Jadi ya sedikit menyenggol tentang kerauhan karena lagi ngetren nih, Bro. Betul sekali. Tapi kan sebenarnya ada kerauhan yang asli, ada yang memang palsu, ada yang dibuat-buat. Iya. Tapi kita membahas lebih jauh ya, Bro. Cuma kalau kerauhan asli itu dia tidak akan sampai sekian lebih dari berpuluh-puluh menit ya, karena anggaplah energi kesucian yang masuk itu cuma berapa menit saja yang bisa dia tangkap. Nah, Bro, ini ada satu pertanyaan yang agak nyeleneh. Pertama yang kira ini pertanyaan yang iseng ya. Kemudian karena berkali-kali yang ditanya udah dijawab, kok belum dijawab. Akhirnya kepaksa ditanyakan nih, Bro. Betul sekali. Ini bagaimana caranya mencari bererong? Saya sudah lama di PHK nih. Ada nggak tempatnya mencari? Saya memang betul-betul pingin nih. Sarannya gimana, Bro? Dia ingin mencari ya? Ya, ingin mencari, betul-betul. Karena ini betul-betul ingin, karena 1 kali tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, sampai ini 3 kali terpaksa kita tanyakan. Sarannya gimana, Bro? Betul sekali. Ya, kalau orang yang ingin mencari bererong ya, ya pasti
kalau sekarang kan ngetren ada praktisi ataupun dukun-dukun yang menjual ataupun mengantarkan cari berong. Kenapa si orang tersebut tidak duluan ada jual berong second ngadasin ya. Ya. Tapi sepengetahuan biasanya bererong kan dalam bentuknya bukan bentuk manusia gundul atau tidak ya. Bentuk dari bererong tersebut sesuai dengan dari apa yang muncul pertama kali. Yang kita bahas kemarin ya. Biasanya dia akan melakukan ritual pada suatu tempat, tapi yang paling gampang itu adalah di dekat setro pebajangan. Itu yang paling gampang nyarinya. Ya. Kemudian pada tempat angker yang jarang dijamah orang, tempat angker jarang dijamah orang. Tapi sekarang kan agak sulit nyari ini. Ya. Biasanya di tempat angker tersebut dengan tujuan tertentu orang ini kan meritualkan dan menyiapkan sesaji sesuai dengan keyakinan mereka. Karena bererong ini bentuk bererong ini tidak akan mencari bentuk ataupun mencari ini sesajinya harus ini tidak ya. Modelnya apa yang diaturkan ini tidak ada keharusan apapun. Mereka kan akan orang yang mencari ini akan menarik bererong tersebut dengan batinnya, ya dengan niatnya. Ya. Makanya akan terjadi sinyal-sinyal yang dikirimkan, kemudian bererong yang ada di sekitar sana ataupun dimanapun, ini sinyal ini kan menangkap penyasnya untuk mencapai sinyal ini kan harus rutin dan kuatnya. Untuk modelnya sejak las. Nah, kemudian ketika ketika ada bentuk-bentuk dari bererong, entah ada ular entah itu tikus dan lain sebagainya, entah dia bojong yang pertama kali kita lihat, ya, dia akan muncul. Nah, kemudian di sanalah akan terjadi barter ya. Barter itu modelnya komunikasi antara si yang mencari dan bererong ini ya. Cuma dia tidak akan komunikasi tidak seperti manusia, kan dia akan komunikasi batin ya, apa yang dipikirkan itu yang memang sudah direncanakan. Jawabannya itu sudah ketangkep dari pikiran. Ya. Apa yang kita pikirkan untuk saya akan gini-gini ya, sudah terjawab di pikirannya. Tidak perlu harus diucapkan. Ya. Biasanya setelah itu baru akan nego-nego ya, akan ngasih ini gitu. Nah, setelah itu juga kalau sudah akan orang tersebut harus menyiapkan apa yang jenis dicari, uangnya, banyak uang 100.000, jangan uang 1.000 nanti. Siapa tahu pas dia nyerayo mencari bererong ini. Pas bawa uang 1.000-an, 1.000-an aja harusnya 1.000 ya 1.000 saja nanti akan diambil. Ya. Tapi disarankan nggak untuk cari bererong kan sangat sulit ya. Sulit, ya. Ya, memang dalam masyarakat dibilang dia ngolah bererong yang tidak semudah yang dipikirkan dan yang diucapkan untuk menguasai itu mendapatkan ataupun untuk mengubuh bererong tersebut sangat sulit sekali. Sangat sulit ya. Iya. Nah, bahkan di sinilah sering ada tuduhan bagi orang yang kemudian dia model cepat kaya gitu ya, yang buah bererong karena sudah kebiasaan menuduh orang tanpa bukti. Tapi belum tentu juga. Belum tentu ya. Jadi untuk buah bererong itu sangat sulit. Sangat sulit ya. Dan untuk mencarinya kalau ngubuh itu kan gampang aja ya. Kalau ngubuhnya gampang itu karena bererong tidak perlu tempat, tidak perlu apa, karena dia makhluk gaib. Hanya saja untuk mendapatkan dan mencarinya ini yang sangat sulit. Ya. Dan perjanjiannya juga belum dan butuh, dan butuh keberanian. harus duduk di tempat angker berhari-hari, apalagi seter pebajangan sekarang duduk 2 hari sudah dilihat orang kan. Bro, yang terakhir nih bro, yang terakhir sekali, ada nggak istilahnya pengijeng atau yang untuk biar kita tidak sering bertengkar sama keluarga dengan suami istri, ada nggak pengijeng? Pengijeng mungkin apa? Pesikepan ya. Sikap ya. Bawaan gitu ya. Memang ada ya. Ada secara ilmu kebatinan ada rajah Semara Ratih ya. Kamu Ratih itu dirajah pada lempengan tembaga ataupun lempengan perak.